Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyran Bakir dari kelas D Prodi Ilmu Komunikasi NPM 0184. Pada kali ini saya ingin berbicara tentang prinsip-prinsip komunikasi. Berikut merupakan 12 prinsip komunikasi beserta penjelasan lengkapnya. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Prinsip komunikasi yang pertama ini adalah komunikasi merupakan suatu proses simbolik yang timbul dari dalam diri manusia. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik tertentu saja, tetapi terus berkelanjutan secara terus-menerus. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi bisa terjadi pada tiap perilaku. Hal ini dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai dan terlibat dalam proses komunikasi, meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu. Adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga kontak mata bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Yang ketiga adalah komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Prinsip komunikasi berikutnya adalah adanya dimensi isi dan hubungan pada komunikasi. Maksudnya adalah tiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, yang dimana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan pelaku yang terlibat. Yang keempat, ada komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi bisa terjadi dalam berbagai tingkat kesengajaan. Maksudnya adalah artinya bisa terjadi tanpa direncanakan, seperti dua orang yang menyapa di tengah jalan, atau bisa juga yang betul-betul direncanakan sedemikian rupa, seperti dalam bentuk rapat atau seminar yang dilangsungkan secara resmi. Yang kelima, ada komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Proses komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, maksudnya adalah pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung sehingga memenuhi konteks ruang dan waktu tersebut. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Proses komunikasi juga dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat. Misalnya, saat kita menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan orang itu akan menyapa balik. Hal ini juga sesuai dengan norma, kebiasaan, atau pola dalam berkomunikasi yang digunakan oleh para pelaku yang terlibat. Yang ketujuh, ada komunikasi bersifat sistemik. Maksudnya adalah prinsip komunikasi berikutnya yang dimaksud sistemik adalah cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang budaya, pendidikan, nilai, adat, beserta pengalaman. Faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan juga turut berpengaruh dalam komunikasi yang sistemik ini. Berikut yang kedelapan, komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya sangat mirip. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi antar dua orang dengan latar suku dan budaya yang sama akan lebih efektif dan lebih nyambung dibanding komunikasi antar dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemiripan unsur sosial budaya seperti bahasa dan pendidikan memiliki dampak besar terciptanya komunikasi yang efektif. Yang kesembilan ada komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular, dalam arti tidak berlangsung satu arah. Artinya komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Hal inilah yang dimaksud pada prinsip komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang sedang melakukan komunikasi. Pola komunikasi pun bisa berubah-ubah dan tidak statis saat sedang berlangsung, dengan umpan balik dan reaksi yang beragam. Yang ke-11 ada komunikasi bersifat irreversible, yang maksudnya adalah tidak dapat dikembalikan. Maksud lebih rincinya adalah efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan. Jika kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita, maka efek sakit itu tidak akan langsung hilang, namun akan terus berkelanjutan sampai orang tersebut mampu menghilangkan secara sendiri. Untuk itu, proses komunikasi juga harus dilaksanakan secara hati-hati oleh pelaku komunikasi tersebut. Yang terakhir, ada komunikasi bukan panacea,
untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi yang terakhir ini adalah bukanlah panacea untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, komunikasi bukanlah satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi hanya bisa jadi salah satu faktor pendukung terhadap penyelesaian masalah. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.